saya ingin mengatakan demikian, bahwa internalisasi itu tentang nilai-nilai Al-Quran itu sudah dimulai sejak Nabi Muhammad masih hidup. Para sahabat penuh dengan semangat ya menggali Al-Quran dan dapat bimbingan langsung dari Kanjeng Nabi sehari-hari. Ketika mereka membaca Al-Quran dan ada yang tidak paham, mereka datang kepada Kanjeng Nabi lalu bertanya, ya Rasulullah, ma ma'na istabrak wa ma ma'na sundus wa ma ma'na al-kautsar. Jadi kalimat-kalimat yang tidak berlaku di masyarakat Arab pada waktu itu berasal dari bahasa Persia. Ya, istabrak bahasa Persia, bahasa Persia termasuk Allahumma juga itu bahasa Ibrani. Nah, di sini ada kecurangan para mufassirin yang tidak mau jujur ketika mereka menjelaskan mana Allahumma itu asalnya ya Allah, ya munada diganti dengan mim ditaruh di akhir, jadi Allahumma mananya ya Allah, Allahumma itu mananya ya Allah, diputar-putar akan mimnya mim munada ya ya munada diganti dengan mim ditaruh di akhir menjadi Allahumma. Nyong Alohem tuh bahasa Ibrani, Alohem bahasa kitanya ya Allah. Kenapa nggak jujur saja bahasa Ibrani? Nah, jadi ini sampai saya datang sini tidak untuk memberikan solusi, tapi saya datang sini untuk menyampaikan masalah. Ya, itu. Jadi kalau Anda semuanya paham apa yang saya sampaikan, saya sekedar senang. Sekedar senang, bukan marah, tidak. Senang, tapi sekedar senang. Kapan saya merasa bangga? Ketika saya pulang dari sini, Anda semuanya mulai berpikir semuanya. Baru saya bangga. Kalau saya pulang sini, Anda semuanya berpikir. Itu saya berhasil berarti ya. Mengajak orang berpikir. Nah, itulah makanya ketika Nabi Muhammad masih hidup, mereka datang pada Nabi, ini mananya apa, dan juga diterangkan apa adanya dengan lafaz mutarodifnya saja, dengan maknanya saja dan sebagainya, tidak lebih dari itu. Nah, sampai Nabi meninggal dunia itu Nabi tidak pernah menafsirkan Al-Quran. Jadi nggak ada tafsir Nabi itu. Harus sadar, tidak ada tafsir Nabi. Nabi tidak menafsirkan. Kenapa demikian? Mungkin masyarakat Arab di Jazirah Arabia, di kota Mekah khususnya, sebagai daerah tertinggal yang paling primitif, yang tidak pernah diincar ya oleh negara-negara besar sekitarnya, apakah Persia atau Romawi, karena daerahnya kering kerontang, nggak ada tanaman, nggak ada pepohonan, hanya batu-batu panas dan pasir, tidak ada air. Hidupnya pakai tenda-tenda dari kulit kuda, ya. Kemudian ceboknya masih pakai batu, susah air. Jadi tidak ada negara besar yang mengincar negara itu, terabaikan. Makanya itu Jazirah Arabia itu pada peta dunia lama itu termasuk negara yang non blok, itu nggak ke sana, nggak barat, nggak ke timur. Kalau dulu barat itu Romawi, timurnya adalah Persia. Kalau sekarang baratnya adalah Amerika, timurnya adalah Rusia atau sekarang Cina. Nah itu tidak ada yang tertarik, monggo. Jadi diabaikan waktu itu karena masih primitif. Ceboknya pakai batu. Nah, saya melangkah jauh dulu. Internalisasi nilai Al-Quran diaplikasikan sekarang, tidak boleh cebok pakai tisu, karena Nabi tidak pernah cebok pakai tisu. Jadi pakai apa? Pakai batu. Ya jelas belum ada tisu, gimana lagi. Jadi mereka cuma kan kami menginternalisasi, bilang begitu dengan nilai-nilai Al-Quran itu. Terus pakai sikat gigi, pakai doya,
nggak sunnah. Yang sunnah pakai masih. Jadi perlu kita ketahui. Jadi internalisasi ini kita dari sudut pandang mana ini sungguhnya? Saya kira kalau Yayan, saya kira moderat ya. Moderat. Iya, ya iya. Ini secara tidak sadar kita melompat dulu nih. Sebentar saya melompat dulu. Saya dalam acara pernikahan selalu Pak Naib itu gagap kalau ada saya. Takut barangkali ijab kabulnya salah. Monggo pakai mawon gitu. Nah, ternyata sudah mulai tradisi Arab itu masuk ke Indonesia perlahan-lahan. Bukan Islam ya, Arab ya. Mana pengantin perempuannya? Enggak ada. Masih di dalam. Yang ada pengantin laki-laki, bapaknya bilang, Pak Kiai saya minta tolong kawinkan anak saya Hasanah dengan laki-laki nama ini dengan masa sekian. Oke, saya terima kasih. Perempuannya di dalam. Nanti katanya jangan keluar karena masih belum muhrim, belum nikah, jadi masih haram duduk berdampingan tuh. Bayangkan seorang perempuan dikawinkan laki-laki, merupakan peristiwa yang paling sakral dalam kehidupannya, tidak boleh menyaksikannya. Ngeri nggak coba? Padahal tiap hari di pasar bersama, di kuliah juga bersama. Itu kan jadi terbalik persoalannya. Leglog mereka. Iya. Sampai lagi ini transaksi. Sudah taukil, bapaknya duduk diusir sama Pak Naib nih. Sana masuk, tidak boleh. Wali itu tidak boleh jadi saksi. Sama juga, nangis lah. Saya betul-betul bapak sampai menangis diusir. Tidak boleh melihat putrinya dikawinkan. Kenapa? Saya yakin bukan karena kebodohan mereka, salah baca aja lah. Di kitabnya la yajuzu an yakuna syahidan. Tidak boleh menjadi saksi, bukan menyaksikan, bukan. Paham nggak? Menyaksikan dan sebagai saksi beda nggak? Beda. Kalau menjadi saksi dia berstatus hukum. Iya. Kalau menyaksikan ya kalau menyaksikan dia melihat menyaksikan yang tidak ya memang masuk akal. Masa wali jadi saksi? Itu logis, tapi dikiranya tidak boleh menyaksikan. Jadi sini perlu kehati-hatian. Nah ini saya serahkan kepada IAIN untuk memberes hal itu. Nah itu. Kemudian yang kita kembali lagi kepada mainstream kita. Jadi Nabi sampai meninggal dunia tidak ada tafsir Nabi. Dan ketika Nabi meninggal sendiri, Al-Quran ini terbengkalai. Orang-orang yang hafal Quran banyak yang mati dalam peperangan, terutama waktu perang melawan gerakan separatis, ya pemberontakan, ya itu namanya Harbur Riddah. Tapi saya kira kalau untuk mengatakan Harbur Riddah saya tidak setuju ya, karena mereka tidak murtad semua kok. Mereka itu tidak mau membayar upeti sama negara karena tidak setuju terpilihnya Abu Bakar ini. Itu aja persoalannya. Jadi persoalan politik, masalah moneter, masalah keuangan, ya jangan dikait-kaitkan dengan masalah agama. Ya, mereka tidak murtad terhadap Nabi Muhammad daripada Allah kok. Mereka tidak setuju dengan dilantiknya Abu Bakar sebagai khalifah. Makanya mereka tidak mau bayar zakat. Itu aja persoalannya. Banyak yang mati. Oke, saya tidak menyalahkan Abu Bakar. Nanti salah lagi. Ya. Ini sensitif banget nih. Sekali. Nah, ketika itu orang yang hafal pada mati, pohon kormanya makin besar, tulisannya makin nggak bisa dibaca, di batu-batu berserakan, karena orang Arab pada waktu itu ya belum mengenal baca tulis, dan bahasa Arabnya sendiri pun masih dalam pertumbuhan awal. Jadi bahasa Arab itu dimulai sejak mulainya bibit-bibit awal bahasa Arab itu adalah tahun 120 tahun sebelum Nabi lahir. Itu sudah ada gejala awal. Seperti bahasa Indramayu lah.
belum ada grammarnya, belum ada apanya. Gitu. Hanya bahasa percakapan saja. Gitu. Dan kemudian juga huruf-hurufnya itu belum jelas. Bahwa jumlah huruf bahasa Arab waktu itu sekitar 15 huruf. Yaitu tongkat, jukung, orang sujud, orang ruku. Nah, kalau yang orang ruku bisa dibaca ha, bisa dibaca ja, bisa dibaca kha. Yang gambar jukungnya dibaca ba, bisa dibaca ta, bisa dibaca ya, bisa dibaca na. Ya, kita 2 huruf saja yang apostrofnya dibuka. Dulu kalau ada apostrofnya itu e. Kalau tidak ada e, maka kita bisa baca kempek. Keduanya sekarang hilang, ada jadi bisa kempek. Bisa kempek. Bisa kempek. Bayangkan, ini ba, ta, sa, ya, na, 5 huruf jadi 1. Membingungkan. Saya yakin mungkin sekalipun profesor, kalau saya kasihkan teks asli manuskrip ya tulisan generasi pertama, saya yakin tidak bisa baca. Saya juga jujur tidak bisa baca itu. Nah, baru setelah itu disempurnakan dengan titik-titik. Kalau titik 1 di bawah ba. Saya ada di rumah Al-Quran. Kalau titiknya di atas itu qaf bahasanya. Kalau tidak ada titiknya itu dibacanya fa. Ada, saya beli dari Tunisia, masih ada sekarang. Yang itu bedanya. Nah, iya. Nah, itu kemudian lagi harokat-harokat. Karena ternyata banyak ketika Islam berkembang ke negara-negara non-Arab, ke Persia, ke India dan sebagainya, ke Mesir termasuk. Mesir juga bukan Arab. Ya, Mesir, Tunisia, Libya, Aljazair, Maroko, itu bukan Arab, itu Amazigh, Berber, ke Berber. Nah, baru kemudian dikasih harokat-harokat, dikasih titik, dikasih harokat, kemudian diteksi ayat-ayat, kemudian ditanda-tanda di ayat. Dari ini kalau lam alif namanya alamatul waqfil mamnu, dilarang berhenti. Ya, sekalipun di Indonesia dilanggar semua. Al-Fatihah sealam dunia sudah jelas alhamdulillahirabbil alamin. Ayat kan? Ada lam alifnya kan? Itu artinya alamatul waqfil mamnu. Mandek. Ar-Rahmanir Rahim. Ada alamatul waqfil mandek juga. Kenapa? Maliki yaumiddin itu nanti boleh terus, boleh mandek. Itu namanya sholat. Tapi lebih bagus mandek. Kalau kola lebih bagus kebalik. Kalau kola wajib lebih bagus mandek, kalau sholat lebih bagus langsung. Sama sekali tidak ada hormatnya. Jadi kata saya, kalau sudah tidak ada gunanya, nggak usah dibuang aja tandanya. Selesai kan? Jangan ngakuk-ngakukin. Ada S, strip kan nggak boleh stop. Kalau pas stop, tapi banyak banget. Ya dibuang aja namanya kalau sudah tidak gunanya. Gitu. Diganti. Ya seperti itu. Nah di situ karena adalah pertumbuhannya, maka spellingnya pun masih sangat sederhana sekali. Seperti ulaika, aneh kan? Alif, wawu, lam, hamzah, ka. Kalau gitu kan misalnya ulaika, betul nggak? Alif, wawu, lam, hamzah, kaf, ulaika kan begitu. Ini enggak. Yang ada wawunya dibaca pendek, ulaika, yang ada nggak ada harokat madnya dibaca panjang. Nah, dalam hal yang semacam itu, berdasarkan nahwu dan shorof yang berlaku sekarang ini, jangan disalahkan, karena lebih dulu Al-Quran daripada ilmu nahwu nih. Ya, karena ilmu nahwu kan lahir berikutnya Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah, jadi apa yang ada Al-Quran itu tidak boleh disalahkan dan tidak boleh dibetulkan apa adanya. Itu namanya tauqifiyah. Selesai. Seperti di surat Al-Kahfi, lan nad'uwa
lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Lan nad'uwa, di situ ada alif nih. Saya akan dicek lagi surat Al-Kahfi. Lan nasibatun, nadwa filun mudharin mansubun bilan wa alamatun nasbih fatatun tahiratun ala akhir wal alifu apa tuh? Nggak tahu. Dihapus boleh? Jangan, nggak boleh, karena menjaga keotentikan Al-Quran. Ya, nah itu nanti kaidahnya namanya syudud. Jadi kalau syudud itu la yuqasu alaih. Kalau syudud tidak boleh ditiru. Seperti istahwadha. Itu ditulisnya begitu ya, karena belum ada nahwu, belum ada sorof. Terus gimana mau disalahkan? Ya enggak dong, yang nahwu sorof aja bersumber dari Al-Quran, masa Al-Quran disalahkan? Dan itu kita sudah menjadi dogma tidak boleh menyalahkan Quran, karena dalilnya qala ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau enggak banyak yang marah nih kalau salah. Ya itu kita sepakat dah, saya juga setuju aja deh, daripada dikeropok. Iya, udah setuju aja, sudah dogma dimasalahkan. Nah, kaedahnya kan berlaku umum nih. Idza taharraqatil wawu, ya, waqi'atun ba'da harfin sahihin sakinin, nuqilat harakatu ila ma qabla. Kalau wawu itu berharokat dan sebelumnya huruf sahih yang sukun, wawun berhal fathah dan hanya sukun, dipindah harokatnya jadi istahawza. Tumanu ubdilatil wawu alifan fasara istahadza. Kan gitu kaidahnya. Boleh kan digantinya? Boleh, sudah. Ini syadz namanya, sudud macam itu. Nah, jadi seperti wataba'na rasula, ada alifnya. Ada alif lamnya, ar-rasul la, ngapain ada alifnya itu? Itu semuanya banyak sekali orang mengira. Nah, kalau kita menulis Al-Quran dengan kaidah nahwu yang berlaku, ya, ar-rasul kemudian kitab alifnya dibuang, nah itu bukan Al-Quran. Itu bukan Al-Quran. Itu aja. Kalau beda dengan teks aslinya, itu bukan Al-Quran, itu adalah syabihun bil Al-Quran, yang itu aja. Terutama di kitab-kitab ilmu pengetahuan, ilmu tafsir, ilmu hadis sebagainya, itu banyak mereka Al-Quran tapi tidak sesuai dengan aslinya, itu bukan Al-Quran namanya. Nah, akhirnya dari sejak awal saya melihat dan pernah saya konfirmasikan dengan Pak Profesor Dr. Quraish Shihab, ternyata bahwa internalisasi ini juga banyak mendapat ganjalan-ganjalan sekitar itu, yaitu paham eksklusivisme. Kita para mubaligh itu selalu membanggakan universalisme Islam. Islam adalah agama yang universal. Relevansinya sepanjang zaman, sepanjang sejarah, di mana saja, fi kulli makan wa fi kulli hadan, ya. Fi zamanin wa makan, fi kulli zaman wa makan. Itu bukan firman Tuhan, bukan sabda Rasul, itu Hasan Banna. Sholihun fi kulli wa makan itu bukan klaimnya Kanjeng Nabi Muhammad, itu klaimnya Hasan Banna Ikhwanul Muslimin pada kongres kedua di Mesir. Dari mana relevansinya gitu, nanti kita bahas berikutnya. Cuman dari awal kita ada hambatan-hambatan kita ingin melakukan internalisasi nilai Al-Quran. Ternyata dalam sejarah kita banyak kelompok-kelompok mufassirin yang eksklusif. Seperti At-Tabari itu menyatakan bahwa lita'arafu wa qabaila lita'arafu, ya, bahwa kami jadikan manusia ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, maksudnya supaya mereka saling bekerja sama antara umat manusia. Di tafsir Tabarinya ma bainal muslimin, jadi kita perlu kerjasama sesama muslim. Kalau muslim nggak perlu kerjasama, bayangkan. Ayat Quran yang sangat masyhur yang kalau diucapkan para mubaligh yang ingin mengatakan Islam adalah agama universal. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lil alamin maknanya lil muslimin.
bahwa Nabi hanya mau rahmat orang Muslim, kalau orang kafir nggak bakalan. Dan termasuk juga beberapa YouTube terakhir itu muncul yang saya juga bingung juga. Pokoknya saya nggak tahu namanya siapa sih, nggak saya melihat selintas. Pokoknya kalau orang kafir, sekalipun dia banyak sedekah, banyak kebaikan, banyak manfaat, banyak menolong orang, mati kafir masuk neraka. Tapi orang Muslim biar berzina, biar melacur, biar merampok, mati masuk surga. Bingung saya menjawabnya. Bisa jawab nggak ini? Nah itu. Nah ketika kita mengatakan bahwa surga dan neraka, saya tidak mengatakan agama sama. Saya tidak pernah mengatakan agama sama. Surga dan neraka itu hak prerogatif Tuhan. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majus wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Bahwa orang Yahudi, orang Nasrani, orang Paseban, orang Majusi, penyembah berhala, siapa yang selamat? Allah yang akan memutuskannya nanti di hari kiamat, tidak sekarang. Jadi saya berulang-ulang mengatakan, Anda boleh yakin, maka Anda boleh yakin bahwa Anda pasti masuk surga, boleh, nggak ada masalah, itu Anda sendiri. Ternyata betul ya syukur. Ternyata kamu masuk neraka ya bohongan. Anda yakin masuk surga, emang nggak itu hak Anda. Ternyata masuk surga ya syukur. Ternyata masuk neraka ya bohongan. Silakan Anda yakin masuk surga, tapi jangan memastikan orang lain masuk neraka. Anda bukan Tuhan. Yang bisa menentukan surga adalah Tuhan. Kalau Anda bisa menentukan, berarti Anda telah mendudukan diri Anda sebagai Tuhan.